Shalom semuanya, anak-anak SKK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami dari rumah kami masing-masing, kami memuji, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, biarlah kami belajar dari firman-Mu dan Tuhan boleh menolong kami untuk mengerti dan kami mau menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ya, anak-anak sekalian, hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-75, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-11. Namun Ibu Susi hanya akan membaca ayat 8 dan ayat 10. Yuk mari anak-anak sekalian kita buka Alkitab dari Mazmur pasal 75 ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10 dan 10 Ibu Susi baca ya. Boleh adik-adik, anak-anak sekalian simak ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Allah hakim yang adil. Nah, anak-anak sekalian, berbicara tentang seorang hakim, kira-kira apa yang kita tahu tentang tugas seorang hakim? Ya, hakim biasanya yang kita tahu atau mungkin kita pernah saksikan di televisi adalah seorang yang bekerja di sebuah pengadilan, ya, di sebuah pengadilan di mana hakim ini bertugas untuk memberikan sebuah keputusan. Ya, biasanya kan yang kita saksikan hakim di depan gitu ya, ada jaksa penuntut gitu ya, ada terdakwa yang diadili, ada saksi-saksi gitu ya. Nah, biasanya ketika jaksa penuntut gitu ya membeberkan semua kejahatan orang yang terdakwa, ada jaksa pembela juga gitu ya, saksi-saksi mata untuk menyatakan orang itu benar apa enggak gitu ya. Biasanya kalau semua berkas sudah dilihat dengan seksama gitu ya, nah keputusan terakhir ada di hakim yang menentukan ya. Berdasarkan semuanya itu, hakim langsung mengatakan misalkan memberikan keputusan, ya si A bersalah, tok, nah gitu ya. Jadi artinya adalah hakim adalah seseorang yang memberikan keputusan, memeriksa, mengadili semua perkara dengan baik dan benar, gitu ya. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau semua sudah terbukti, begitu ya, peranan hakim disinilah yang sangat menentukan. Nah, seringkali nih anak-anak yang dikasihi Tuhan, hakim di dalam dunia, dalam sebuah pengadilan di dunia gitu ya, sering mendapat sorotan. Sorotannya adalah bukan karena memutuskan suatu keadilan, membuat suatu kebenaran gitu ya, akan tetapi seringkali para hakim di dunia dalam sebuah pengadilan mendapatkan sorotan dikarenakan melakukan ketidakadilan, gitu ya. Biasanya karena suap. Jadi ada Ibu Susi lihat di berita gitu ya, hakim A ditangkap, padahal hakim loh, dia yang memberikan keputusan, tapi ternyata dia juga dihakimi, diadili dikarenakan dia memberikan keputusan yang tidak benar, diselidiki demi selidiki karena ada suap gitu, dikasih uang gitu ya. Akhirnya dia memutuskan karena dengan tidak baik dan dengan tidak benar. Ya, itu hakim di dunia bisa disuap walaupun tidak semua gitu ya. Nah, tema kita hari ini dikatakan Allah sebagai hakim yang adil. Ya. Allah tidak hanya sebagai pencipta gitu ya, yang menciptakan kita, tetapi Allah juga adalah Allah
hakim yang adil untuk kita. Nah, sebagai hakim artinya Allah bertindak sebagai yang berhak untuk memutuskan, untuk memberikan hukuman kepada setiap orang tanpa terkecuali. Jadi artinya ada hakim di dunia, tetapi yang hakim yang sesungguhnya yang akan mengadili setiap manusia pada akhirnya adalah Allah sendiri. Dia yang akan memberikan keputusan, keadilan kepada semua orang tanpa terkecuali. Ya. Nah, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan sebuah mazmur nyanyian. Mazmur nyanyian di mana dikatakan di sini nyanyian Asaf ya, dan umat Israel yang menyatakan iman mereka di hadapan Tuhan. Suatu nyanyian yang menyatakan bahwa Allah adalah hakim yang adil. Mengapa? Karena bangsa Israel yakin betul bahwa Allah adalah hakim yang adil yang akan membela mereka dari orang-orang fasik atau dari orang-orang jahat yang berbuat jahat kepada mereka. Nah, pada waktu itu orang-orang fasik berbuat jahat kepada bangsa Israel. Mereka menindas, merendahkan mereka. Tapi anak-anak yang dikasihi Tuhan, mereka tidak membalas. Mereka tidak kecewa sama Tuhan sekalipun mereka ditindas, sekalipun mereka direndahkan oleh orang-orang fasik pada masa itu. Mereka tetap percaya, mereka tetap yakin bahwa Tuhan Allah lah yang akan membela mereka. Luar biasa ya. Jadi ini suatu nyanyian, suatu ungkapan iman yang dinyatakan oleh si pemazmur dan juga umat Allah pada masa itu. Mereka yakin betul bahwa Allah adalah hakim yang adil. Allah akan menjaga umatnya, melindungi, memberikan keadilan kepada umatnya, sekalipun mereka direndahkan oleh orang-orang fasik, oleh bangsa-bangsa lain, tapi mereka tetap berharap kepada Tuhan. Mereka tidak sakit hati, mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mereka berserah kepada Tuhan karena Tuhanlah yang akan bertindak atas hidup umatnya. Bahkan di dalam ayat 10 yang tadi kita baca, umat diajak untuk bersorak-sorai untuk selama-lamanya, bermazmur bagi Allah. Wow, luar biasa ya anak-anak yang dikasihi Tuhan. Suatu pengakuan iman, pengalaman iman yang sangat luar biasa. Dan ini bukan hanya sekedar nyanyian, bukan hanya sekedar nyanyian biasa, nyanyian belaka, tetapi sungguh-sungguh bangsa Israel mengalami akan keadilan Allah itu. Mereka merasakan, mengalami bagaimana Allah bertindak sebagai hakim yang adil bagi mereka. Mereka dilepaskan dari tangan-tangan orang-orang fasik yang merendahkan mereka. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama adalah Allah adalah hakim yang adil. Allah akan membela setiap kita anak-anaknya yang hidup benar di hadapannya. Dengar ya, yang hidup benar di hadapannya. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, mungkin ada orang yang membuli kita, menghina kita, gitu ya, memfitnah kita, ya. Kita tidak perlu membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Nggak perlu. Ya, kita tidak perlu sakit hati. Ya mungkin kita kayak sakit hati dikit deh ya, kecewa, dukung aku difitnah seperti ini gitu ya. Tapi ingat satu hal, kita harus percaya bahwa kita punya Allah. Dia adalah hakim yang adil. Tuhan itu lihat ya, Tuhan akan membela kita. Percaya, serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah hakim yang adil untuk kita. Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan keputusannya. Yang kedua, kita belajar
dari firman Tuhan ini bahwa setiap orang, setiap kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan. Ya, artinya apa anak-anak sekalian? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Perbuatan besar kecil apapun itu dilihat dan dinilai oleh Tuhan sendiri. Dalam keseharian hidup kita, Tuhan melihat kita. Ya, Amsal 15 ayat 3 mengatakan, ya coba adik-adik lihat Alkitabnya. Amsal pasal 15 ayat 3 mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ada lagunya ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang jahat, baik yang baik. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Iya, ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat, mengawasi setiap apa yang kita perbuat. Jadi ingat ya, kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga kita belajar dari firman Tuhan ini adalah jangan sombong. Ya, jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan merasa diri lebih hebat, lebih pintar dari orang lain gitu ya. Sehingga kita merendahkan orang lain, menghina orang lain. No, jangan pernah ya. Kalau kita lebih pintar, kita tidak boleh sombong. Kalau kita lebih kaya, lebih punya dari orang lain, jangan sombong ya. Tapi jadilah berkat untuk temanmu. Ya, untuk semua orang di sekitarmu ya. Ingat, kalau kita sombong, merasa diri hebat, Tuhan bisa rendahkan kita. Seperti di ayat 8 yang tadi kita baca ya. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang satu. Kalau orang congkak, orang sombong gitu ya, sok hebat, sok kaya, ingat, Tuhan bisa rendahkan kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hiduplah benar di hadapan Tuhan, lakukanlah apa yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, muliakanlah Tuhan. Dan percayalah, Tuhan adalah hakim yang adil. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita, perbuatan kita di hadapan Tuhan kelak. Jadi, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Karena setiap hal yang kami lakukan akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.